Sudah Ningrum bagikan buat Anda bahwa di jam 9 itu ada yang namanya Sabraha Menja. Sampean bertanya, hambanya menjawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Jadi Anda yang mungkin mau nanya, silahkan bersama dengan Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Good News Family pagi hari ini. Dan sudah terhubung melalui aplikasi Zoom pagi hari ini. Kita sapa dulu. Yang mau nanya silakan di 081225225949 atau 081575800949. 081225225949, 081575780949 ya. Ada dua nomor dan itu bisa dihubungin semuanya. Mau telepon juga boleh. Saya sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Ningrum. Apa kabar, Ibu? Dahsyat dan luar biasa. Yes, Ibu ada di mana nih? Ada di hatimu. Cie, cie. Nah, Ini tahu. Oke, 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 oke. Belum keluar kota, Bu? belum hari Jumat. Oh, berarti masih di Semarang nih. Besok kan tanggal merah. Besok Hmm. kan Putri Sian, Mas Sian. Oh, putusan tetap ada ya, Bu, walaupun tanggal merah. Ya, Putri Oke. Sian nggak libur justru. Kalau Oh, nggak libur libur. suami saya boleh ikut. Oh iya, yang kerja gitu ya. Malah boleh ikut ya, Bu ya? Boleh kalau hari libur. Hmm. Anak suami boleh ikut. Oke, malah justru jadi tambah banyak. Buat Anda yang mau gabung, Ningrum nggak bisa, Ningrum siaran besok. Oke, lanjut, lanjut. Kita jawab pertanyaan-pertanyaan. Jadi buat Anda yang mungkin mau tanya, silahkan 081225225949 atau 081575800949. Jadi ada dua nomor yang bisa Anda eh, hubungin, mau telepon boleh, mau WhatsApp boleh. Ya, mau pesan teks. Yes, ini sama-sama WhatsAppnya sih. Selamat pagi Bu Elis. Pagi. Ada yang mengatakan persepuluhan itu ada di perjanjian lama, di perjanjian baru tidak ada persepuluhan. Sedangkan kita memberikan persepuluhan, ada keluarga kita yang butuh bantuan. Gimana Bu? Ya, sebetul-betulnya gimana ya? Di perjanjian lama pun kan yang namanya Alkitab kita memang terdiri dari perjanjian lama dan baru. Mm-mm. Mm-mm. Yesus datang kan juga tidak menghapus perjanjian lama, hanya menggenapkan kan. Mm-mm. Di perjanjian lama, perpuluhan di perjanjian baru adalah segenap hidup hati, pikiran, kekuatan, semuanya. Jadi sebetulnya di perjanjian baru itu lebih lebih apa namanya? Lebih besar ya, karena seluruh hidup diserahkan ke Tuhan. Kalau Ya, seluruh hidupnya punya Tuhan, pasti harta benda semuanya milik Tuhan, semua. Pengertiannya kan begitu. ya. Kalau buat saya, apakah tidak ada di perjanjian baru? Ada. Di perjanjian baru tuh orang Farisi dan ahli Taurat itu di Matius 22 ayat 22 Matius 23 ayat 23 itu ada juga bicara tentang perpuluhan gitu loh. Ningrum coba dibaca. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat itu bayar. Matius 23 ayat 23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan. Yaitu Yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu nah, harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. maksudnya memberi perpuluhan kalau kita tidak melakukan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan, perpuluhan tuh tidak ada gunanya gitu loh, nggak ada artinya gitu loh. Tuhan Yesus bahkan bilang celaka
orang yang bayar perpuluhan tapi dia tidak melakukan keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Ya. Jadi kalau buat saya pribadi nih ya, saya nggak mau berantem dengan perpuluhan karena saya nggak punya kepentingan dengan perpuluhan. Saya bayar perpuluhan begitu tiap bulan saya punya dapat berkat, saya pasti kembalikan perpuluhan. Karena apa? Itu melatih saya untuk selalu mengingat bahwa berkat yang saya ada pada saya itu semua dari Tuhan dan punya Tuhan. Saya hanya mengingatkan, oh ini loh Tuhan berkati saya. Saya tetap 1/10 saya kembalikan. Yang kedua, untuk apa? Latihan. Kalau yang 1/10 aja nggak kita kembalikan, bagaimanakah kita bisa melakukan yang 100%? Ya. Nggak mungkin kan, Lingrum? Ya, betul. Setia itu dengan perkara kecil. Yang perkara besar baru diserahkan ke kita. Ya. Saya seringkali diketawakan orang. Perpuluhan saya dari 1.500 tahun berapa? Tahun 80. Ketika saya pertama kali kerja. Saya gaji saya cuma 15.000. Naik 25.000. Naik 50.000. Udah, saya bayar perpuluhan aja. Tiap kali kembalikan perpuluhan, saya setiap kali ingat. Dan saya melihat kegenapan firman Tuhan dalam hidup saya gitu loh. Tapi saya nggak mau berantem ya. Saya nggak mau berantem. Saya nggak memaksa orang. Itu terserah suka-suka kalian, iman kalian seperti apa. Kalau iman Anda percaya bahwa Alkitab, kitab suci kita ini terdiri dari perjanjian lama dan baru, ya apa yang ada dilakukan, diperintahkan di situ saya lakukan. Udah gitu aja Ningrum. Oke. Ya. Ini mungkin Jadi yang bertanya ini mungkin maksudnya seperti ini. Ini di bawah kan dia menuliskan ada keluarga kita yang ada saudara yang sakit, yang jadi perlu dibantu kan? Kalau ada yang butuh bantuan, tapi kita juga harus kasih perpuluhan. Ini maksudnya mungkin dia kayak gini, daripada perpuluhan mending tak kasih buat saudara yang butuh bantuan gimana? Maksudnya seperti itu sih Bu mungkin pertanyaannya. Ya, saya ngerti maksud saya, itu saya belum sampai ke situ. Oh ya. Maksudnya gini, kalau buat saya punya Tuhan, saya tetap kembaliin ke Tuhan, haknya Tuhan. Tapi kalau saya ada saudara yang sakit, saya ambil aja dari yang 90% punya saya. Saya tetap kasih. Itu dari kerelaan saya ya, saya bantu. Saya bantu. Tapi kalau misalnya saudara ngelihat gitu loh, coba mulai belajar berdoa. Kalau itu haknya Tuhan, kalau Tuhan udah kasihkan, yo sana. Kalau enggak, kalau saya nggak mau berdebat, saya tetap ambil dari hak saya yang 90%, saya kasih. Jadi kalau dibilang kan gini, ada hamba Tuhan yang bilang daripada dikasih Tuhan nggak butuh duit. Oh, Tuhan tuh nggak butuh duit kok. Yang butuh duit itu kita manusia kok. Iya. Ya kan? Tapi kita hanya belajar. Karena di rumah Tuhan, hamba Tuhan butuh kehidupan. Ya kan? Tapi kalau buat saya pribadi, saya masih bisa, saya kembalikan perpuluhan, saya masih bisa ngurusin orang tua saya masih bisa nolong saudara saya kok. Saya masih bisa nolong banyak orang, nggak lewat ambil perpuluhan. Itu kalau saya. Ya, jadi kalau saya mau sarankan, haknya Tuhan biar hak Tuhan. Tapi mau nolong saudara yang sakit, monggo. Dengan kerelaan hati kita, dengan belas kasihan yang ada di hati kita, dengan kesetiaan dan keadilan, itu kita juga lakukan. Maka, wow, dahsyat. Maksud tadi ya, Matius 23 bayar perpuluhan, kalau nggak punya belas kasihan, nggak punya keadilan dan kesetiaan, nggak ada gunanya. Itu celaka. Tapi alangkah baiknya kalau kita bisa kembalikan perpuluhan, tapi kita bisa ngurusi saudara kita yang sakit, orang tua kita. Oh, itu lebih dahsyat, lebih luar biasa. Karena di Matius 5-nya, Matius 5 ayat 20 bilang, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar
dari orang Daripada, Farisi dan ahli Taurat, kamu tidak bisa masuk kerajaan surga. yes. Mm, ya, Iya, oke. ya. Coba Matius 5 ayat 20. Matius 5 ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada Tidak hidup lebih benar dari hidup keagamaan orang ahli-ahli Farisi, Taurat ahli dan Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. nah, benar kan? Ya, Jadi, kalau kita kepengen masuk ke surga, gimana? Ya, hidup keagamaan kita harus lebih daripada ahli Taurat dan orang Farisi kan? Ahli ya. Taurat dan orang Farisi itu bayar perpuluhan, tapi dia tidak melakukan keadilan, kebenaran, dan kesetiaan. Nah, kalau kita mau masuk surga, ya kita bayar perpuluhan plus melakukan keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Oke? Jelas mungkin ya, Ya. Ningrum? Jelas, Bu. Yuk, Semoga Tuhan jelas berkati. ya. Ini apa yang disampaikan Bu Elis tadi tentang ini. Kalau mungkin ada yang mau bertanya lagi silahkan. 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Kita masih lanjut pertanyaannya. Selamat pagi, Bu. Di gereja kadang dikotbahkan kalau orang Kristen meninggal pasti masuk kerja. Ini maksudnya masuk kerja apa masuk surga nih Surga itu kadang-kadang. surga Tuhan Ningrum. Masuk surga dengan kapling besar kecil. Bagaimana, Bu? Terima kasih. Kapling besar dan kecil itu hanya sebagai salah satu pahala atau upah. Hmm. Kalau kerjanya selama ikut Tuhan Yesus kerjanya oke, ya dia menyimpan pahala di surga yang besar. Gitu kan? Hmm. Cuman ya sudahlah. Sekarang yang penting kita ini yang penting bisa masuk surga aja sudah harus haleluya puji Tuhan loh. Yes. Nah, kalau mau kerja kaplingnya besar atau kecil, mahkotanya besar atau kecil, itu upah pahala. Jadi setelah ikut Tuhan Yesus nggak diem-diem gitu loh, Hmm. bekerja di ladang Tuhan. Ya, bekerja di ladang Tuhan. Mm-mm. Ya, pokoknya ya kita kan tadi ya, kita masuk surga iya, tapi apakah hanya selesai dengan kita masuk surga kan enggak gitu ya. Harus ada yang kita Iya. lakukan gitu. Nah, artinya kita dipilih Tuhan kan nggak cuman hanya untuk masuk kerajaan surga. Lanjut, lanjut. Semoga ini bisa menjawab pertanyaannya ya tadi yang bertanya. Ada yang mau tanya lagi? Monggo, silakan. Saya buka WhatsApp-nya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Selamat pagi, Bu. Saya mau tanya, pelayan mimbar apakah harus diberi persembahan kasih? Terima kasih. Pelayan mimbar apakah harus diberi apa namanya tadi? Persembahan Persembahan kasih. kasih. Mm-mm. Gini, pelayan mimbar yang mana? Kalau bilang pelayan mimbar tuh ada singer, Mm-mm. worship leader, ada pemusik, ada pengkhotbah gitu kan. Mm-mm. Kalau menurut zaman itu Daud itu untuk mencari penari dan penyanyi aja dia gaji. Dia bayar. Mm-mm. Oke? Untuk apa? Memberi kehidupan. Tapi pada zaman Daud itu pemusik dan penari serta penyanyi itu semua full time. Memang mereka tidak gaji ya apa full time tuh kehidupannya kerjanya memang tiap hari ya nyanyi nyembah Tuhan gitu loh. Jadi mau nggak mau kan dia harus digaji, harus dikasih persembahan kasih. Kalau enggak dia hidupnya dari mana? Mm. Nah, cuman kalau yang nggak full time, kalau nggak yang nggak full time, ya nggak usah dikasih, nggak apa-apa. Karena yang namanya kita pelayanan, gitu kan. Sekarang tapi yang full timer itu
memang pemimpin pujian yang full timer, singer yang full timer, terus pemusik yang full timer, ya harusnya diberi persembahan kasih untuk hidup mereka. Karena mereka kerjanya tiap hari di gereja loh. Ya. Ya. Tapi kalau yang enggak full time, ya enggak. Kalau sekedar yang kita businesswoman yang hatinya mau melayani dan punya talenta untuk memuji dan menyembah Tuhan, ya semestinya enggak harus bayar enggak harus gajian atau enggak terima persembahan kasih ya. Atau kalau misalnya mau terima dikasih persembahan kasih, ya oke. Tapi kan dari balik lagi dari kitanya sebagai pemimpin pujiannya maunya gimana, gitu kan? Kayak ya saya nggak ngasih contoh orang lain ya. Kalau dari saya sendiri, saya terima persembahan, saya terima. Saya khotbah, saya dapat persembahan, saya dapat. Tapi saya kumpulkan semuanya dan saya kembalikan lagi untuk pelayanan. Karena saya mau hidup bukan dari pelayanan, saya mau hidup dari berkat anak raja di atas segala raja. Gitu aja. Itu kan iman seseorang ya, nggak bisa dipaksakan kan. Ya udah nggak apa-apa, masing-masing punya hak. Ya. Jelas nggak Ningrum? Jelas Bu, jelas, sangat jelas. Masing-masing punya hak. Ya. Tapi lagi, balik lagi, mau Ya. untuk ikut seperti yang tadi Ibu contohkan dan sampaikan. Lanjut. Ningrum suaranya gedein dikit bisa nggak sih Ningrum? Ini Suaranya rumah saya ini kan kanan kirinya banyak yang bangun rumah gitu loh. Suaranya Ningrum. Ini suaranya Ningrum Iya. kurang kencang. Iya. Sudah belum? Udah. Oke. Semoga didengar dengan baik ini ya. Selamat pagi Bu. Ada ayat yang mengatakan iman tanpa perbuatan itu sia-sia. Bagaimana dengan orang Kristen yang pergi ke gereja tetapi tidak melakukan firman Tuhan? Nah ya itu pastinya ya sudah tahu sendiri. Apalagi ke gereja. Orang berdoa di rumah sendiri aja, kalau nggak pakai iman juga nggak berkenan sama Tuhan. Ya kan? Ya, betul. Melakukan segala sesuatu tuh harus dengan iman. Tanpa iman kita nggak berkenan sama Allah kok. Kemarin kita baca kalau nggak salah Roma 14 ya Ningrum ya. Roma 14 ayat berapa coba? 22, 23 atau 23 aja. Bahwa tanpa iman. 14. Sebentar Bu. Kok saya bacanya Korintus? Kelewatan. Roma 14. Roma 14 ayat 23. Betul. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah, jelas kan? Jelas. Orang makan aja kalau nggak pakai iman aja dosa kok. Jangan lagi ke gereja, nggak pakai iman, ke gereja, nggak ada imannya, ya pasti dosa. Nggak berkenan gitu loh sama Tuhan. Ya. Pokoknya apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan iman. Percaya bahwa Allah itu ada, dan Allah yang ada itu melihat pelayanan kita dan akan memberi upah apa yang kita lakukan dengan segenap hati. Ya. Bu, Jelas, apakah orang yang seperti itu meninggal masuk surga, Bu? Kalau perkara surga, meninggal, karena kalau dia percaya Yesus beneran, ya dia masuk surga. Percaya Yesus ya. Ya. Nah, percaya ini dengan taat kan nggak bisa dipisahkan. Percaya dan taat ini kan satu paket. Seperti selembar mata uang yang nggak bisa dipisahkan toh.
Mm-mm. Nah, Yohanes 3, Yohanes 3:36. Yohanes 3 ayat 36. Barang siapa 36. percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi Percaya dapat hidup kekal. tetapi Tetapi, barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. nah, lihat. Percaya kepada Yesus akan dapat hidup kekal. Hidup kekal. Kekal itu progres. Keadaannya bertambah hari bertambah baik. Ya, Ya, kalau kita ini nggak taat, kita ngelihat aja nggak ngelihat aja nggak, ya, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Hidupnya sepertinya kayak langit tetap jadi tembaga buat dia. ya, Itu toh. ya. Nah, wis. Jadi percaya Yesus masuk surga, masuk. Cuman kamu nggak akan ngelihat kehidupan yang progres gitu. Kayak tadi masuk surga, masuk. Tapi di halaman mungkin cuma jadi tukang parkir, apa tukang kebun. Cuman nggak ada pahalanya. Upahnya tuh nggak ada gitu loh. Mm-mm. Nah, upah itu kan dikerjakannya di bumi dan di surga. Berlanjut di bumi dan di surga. Mm-mm. Ya, Karena ayat itu nggak bilang kamu nggak akan masuk surga loh. Nggak. Yang tadi dibilang kalau hidup keagamaan kita tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kita nggak bisa masuk dalam kerajaan surga kan. ya, betul. Semoga menjawab pertanyaannya ya. Ini yang Ya, bertanya. Semoga cukup. Kalau masih belum, boleh tanya lagi. Ayo diperjelas, silahkan. Belum jelasnya di mana, gitu ya. Kalau buat saya, oh saya sudah nangkep maksudnya. Selamat pagi Bu Elis dan Bu Ningrum. Pagi. pagi. Ibu mau tanya, kalau kita meninggal, apakah harus masuk kerajaan surga? Apa cukup di halaman surga? Terima kasih. Loh, Di halaman itu berarti di ini parkiran. pertanyaan ini menurut saya gini maaf maaf. Sekarang kalau Anda ke rumah saya nih, nggak usah ke Heeh, surga ya, mau heeh. ke rumah saya nih, Anda mau Bertamu, cuma Bu, di bertamu, halaman bertamu. rumah saya atau Anda mau masuk? Kan mestinya kepengennya masuk ketemu sama yang punya rumah kan? Iya. Ya, makanya nggak ada cukup. Kalau mau menikmati ya masuk ke dalam kerajaan. Karena di dalam kerajaan itu semua apapun yang kita perlukan ada. Kalau cuma di halaman, kalau di halaman ya cumannya kita bisa ya tetap enak gitu ya. Tapi di halaman mau istirahat ya nggak ada tempat, mau apa ya gitu kan, nggak ada kesukaan. Kalau Mm-mm. masuk dalam kerajaan ada pesta, ada kenikmatan, ada bersama Tuhan yang menyenangkan gitu kan. Ya Mm-mm. harusnya kalau saya yang ditanya, ya saya bilangnya saya harus masuk. Ya, Saya nggak mau cuma di halaman. Saya masuk. ya, itu. Ada satu perumpamaan Tuhan Yesus bilang akan dikatakan sabalah hai hambaku yang setia, masuklah engkau dalam Sukacita Tuanmu kalau nggak salah. sukacita Tuhanmu. Yes. Jadi kalau saya ya mau masuk ya. Mm. Itu Oke. juga. Lanjut. Ini Ya. kalau mungkin ada penjelasannya, mungkin yang bertanya ini ada pertanyaan lanjutannya boleh ya kirim pertanyaannya ya. Karena buat kita di pertanyaan ini agak sedikit kok begitu gitu ya. Kenapa gitu. Itu boleh silakan. Oke. Eh, selamat pagi Bu Elis. Saya mau tanya Bu, apakah di dalam kekristenan sebuah angka itu mempunyai makna? Belakangan ini saya sering diperlihatkan angka itu triple atau urut. Lalu angka triple itu angkanya kebanyakan angka 2. Saya pernah membaca itu istilah angel numbers. Apakah ada di dalam kekristenan mengenai hal tersebut? Terima kasih Bu Elis, terima kasih Ningrum. Dari Bu Rahel. Power number itu. Angel numbers Ibu?
angel number. Angel number, saya nggak pernah dengar. Angel Adanya number. Di kepercayaan itu power power number itu. Kekuatan di dalam angka. Sebetul-betulnya ya balik lagi nih. Di Alkitab kita kalau kita mau belajar huruf A, B, C, D, E itu semua ada angkanya. Itu kalau di kepercayaan orang Yunani, orang Yunani atau orang itu mereka punya angka. Misalnya 1 itu angka Tuhan, 2 itu angka apa gitu kan. Yang saya ingat itu 7 itu sempurna, 8 itu meterai, 9 itu karunia roh, 10 itu kelihatannya penggenapan. Saya aja nggak hafal kok. Tapi ada pengertian angka-angka itu 1, 2, 3, 4 ada. Tapi kok dibilang power angel ya? Ya itu. Ini untuk manusianya loh ya. Tapi kalau dari Tuhannya sendiri saya nggak tahu. Kalau dari Tuhannya, misalnya pembuatan bahtera, memang Tuhan ngasih ukuran nih. Ukurannya sekian kali sekian, gitu. Berapa hasta gitu, tingginya, panjangnya, lebarnya. Itu semua pembuatan bait Allah juga ada angka, gitu kan. Terus di dalam pembuatan bahtera Nuh juga ada angka, gitu. Panjang misalnya berapa, lebarnya 50, misalnya panjangnya 300, tingginya 30, berapa? Itu ada semua. Nah, setelah itu sama orang-orang zaman tahun itu semua ada artinya. Ya itu mungkin Pak Bekti bisa jawab lebih dari saya ini tentang angka. Untuk angka khususnya cuman pengertian saya memang ada artinya. Kalau dalam Kristen. Sedangkan Tuhan aja ngasih penglihatan sama ini tentang kelaparan besar itu, Daniel juga ada angkanya 7. 7 lembu tuh artinya apa gitu, ada. Tapi saya nggak ahli, saya nggak ahlinya di situ dan saya nggak ini. Nanti ketemu pendeta yang ahli aja, ya 1 kali boleh tuh diundang. Oke. Tapi mungkin kalau misalnya ini bisa berdoa ya, Bu Rahel, tanya Tuhan langsung, Tuhan maksudnya apa sih, gitu ya. Karena kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan juga pasti akan berikan maksudnya apa. Seperti itu ya Bu sebetulnya ya. Ya. Jadi belajar seperti yang Bu Eli sampaikan sih seringkali yuk belajar dengar-dengaran dengan Roh Kudus. Maksudnya apa ya Tuhan? Ini maksudnya apa? Gitu. Pasti kalau Roh Kudus ngasih angka gitu, pasti ada artinya dan maknanya buat dia, gitu kan? Betul. Mungkin buat orang lain nggak ada maknanya, tapi buat Ibu Bu Rahel ini mungkin ada maknanya. Iya, betul. Dan ada maksud Roh Kudus. Asal kita nggak boleh masuk di mistik loh ya. Ya, betul. Jangan kejebaknya di situ. Tapi sekali lagi kalau memang ini dari Tuhan, Tuhan juga pasti akan memberikan pengertian itu kok kepada kita. Gitu ya. Percaya dengan hal itu bahwa Tuhan akan memberikan pengertian itu. Jadi bertanya. Oke. Lanjut. Selamat pagi Bu. Shalom Bu Elis. Saya mau tanya, gereja aliran surgawi itu sesat atau tidak? Soalnya saya tiba-tiba dimasukkan ke grup WA yang saya nggak kenal. Terima kasih. Ini maksudnya apa itu ya surgawi? Gak tahu Bu, aliran surgawi seperti itu Ibu? Saya nggak pernah dengar. Sama, apa Bu. Kalau suara atau apa ya surgawi itu apa ya? Surgawi itu maksudnya ini aliran gereja beneran kah? Saya nggak tahu nih, sorry. Maaf nih, saya nggak pernah dengar. Kalau kelompok sekedar bilang kelompok surgawi itu untuk pembacaan Alkitab itu
Ada, saya pernah, tapi itu kan istilah kelompok ya. Oh, kelompok roti surga apa makanan surgawi misalnya gitu. Mm-mm. Ada, tapi kalau gereja aliran ini saya nggak pernah dengar. Oke. eh Maaf ya. Pertanyaannya mungkin seperti ini. Dari mana kok dia bisa memasukkan, gitu ya? Kok bisa dimasukkan ke grup WhatsApp itu? Dari mana nomor itu bisa dimasukkan? Kalau Oh, memang, itu dari mulut ke mulut, dari relasi atau ya, dari pembajakan ya, nomor HP aja sekarang bisa betul, bisa tiba-tiba ya tadi ya, ini betul, dimasukkan kemana-mana bisa sekarang orang nomor nomor telepon kita. ya. Mungkin kalau Kalau memang nggak pertanyaan, yakin dan memang ya tadi nggak sejahtera aja di dalam situ ya keluar aja nggak masalah ya Bu ya. iya 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 dimasukkan bisa keluar kok. Ya, betul. Kalau Anda masuk ke dalam WhatsApp terus merasa bahwa kok yang dibagikan di situ Anda merasa tidak nyaman dan merasa bahwa ini apa gitu ya, sudah keluar aja nggak masalah. Gitu kan? Oke. Semoga menjawab pertanyaannya. Kami belum pernah dengar tentang itu. Ningrum juga jadi nggak bisa memberikan informasi apapun. Bu Elis juga belum pernah dengar, sehingga kami nggak tahu. Tapi kalau memang merasa tidak yakin, tidak nyaman ada di situ, keluar aja dari grup WhatsApp-nya nggak masalah sih. Gitu ya. Tetap jangan goyah. Oke, lanjut. Eh, Bu, masuk kerajaan surga, syarat kita di dunia itu apa ya, Bu? Apa Masuk syarat masuk? Kalau mau masuk kerajaan surga, syarat kita di dunia itu apa? Ya, ya melakukan firman toh, melakukan kehendaknya. Tadi loh, tadi di Matius 5 ada ayat 20 Mm-mm. ya. Terus di 6 1 Korintus 6 ayat yang ke berapa ya? Sebentar. Coba liatin orang yang Mm-mm. tidak adil dan orang tidak apa, dia tidak akan memasuki kerajaan surga. Orang yang berzina, orang pelit, orang apa. Sebentar di 1 Korintus 6 ayat berapa tuh? Ayat 9. Berapa? 9. Ayat 9. Nah, ya udah, yuk. 1 Korintus 6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah Hmm. sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berjinah, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, udah jelas kan? Ayat 9 sampai dengan 10. Ya. Ya, semoga menjawab pertanyaannya. Terima kasih. Hmm. Ya. Di Galatia, Yang, Galatia ya 6 Bu. itu juga ada. Di Galatia 6 kan Galatia, juga ada. sebentar. Galatia 6. Ayat 19 kah? Galatia 6. Galatia 6 cuman sampai ayat 18, Bu. Sebentar. Galatia 6. Oh, 5, sorry. Buah roh itu loh. Sorry, sorry. Galatia 6 ayat Bukan 6, 5. Galatia oh, 5. ayat Galatia 5 ayat 19. 19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, udah. Perhatiin aja itu ya. 1 Korintus 6 ayat 9 10, Galatia 6 Galatia Galatia 5, 5 19 sampai 20 berapa itu? 21 ya. 19 sampai 21. Ya udah, oke. Ini ya, semoga menjawab pertanyaannya yang tadi bertanya.
Baca lagi aja di rumah nggak apa-apa. 1 Korintus 6 ayat 9 10 dan Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Buat tadi yang telepon, kalau telepon ke WhatsApp di nomor yang 081575800949 saya tidak bisa terima karena nggak bisa masuk nih. Tapi kalau Anda mau telepon melalui WhatsApp bisa di 081 225 225 949. Saya ulangi ya, teleponnya 081 225 225 949. Telepon melalui WhatsAppnya. Oke, yuk lanjut. Yang mau tanya-tanya masih bisa. Kalau WhatsApp teksnya bisa di 081 575 800 949 sih, boleh. eh Oke, selamat pagi. Saya Pak SMS yang saya, oh Ibu ini yang di Kendal, Ibu sudah saya bacakan semua Bu SMS-nya. Ibu bisa buka siaran-siaran kita melalui Facebook, filenya masih komplit di sana. Yang lalu-lalu kalau mau dengar sudah dijawab apa belum? Pertanyaan-pertanyaannya bisa dibuka di situ ya, bisa dilihat di Facebook ya Bu ya. Oke. eh ini pertanyaan ini si Ibu ini tadi Bu yang tentang masuk surga ini dia tanya lagi kita jawab ya Bu ya. Saya agak sedikit bingung. Ya, Bu Elis, ya, maaf ya. ya. Berarti orang Kristen pergi ke gereja tidak melakukan firman Tuhan, apakah tetap masuk surga? Loh, gini loh, kalau bilang percaya Yesus itu kan kasih karunia, ya kan? Nah, cuman setelah itu dia masuk surganya mau masuk yang mana? Ada itu halaman atau mau masuk yang mana di ruang kudus atau rumah maha kudus? Ya. Kalau dia percaya Yesus, karena dikatakan barang siapa percaya, dia tidak akan binasa loh, melainkan beroleh hidup kekal loh. Ya kan? Itu masuknya masuk, tapi perkara jadi gini, ada dua pengertian ini. Ada dari satu aliran akan berkata kalau dia percaya Yesus dan dia tidak menjadi pelaku firman tuh dia nggak akan hidup kekal, nggak akan dapat hidup kekal, pasti mati. Tapi ada yang dikatakan lo percaya Yesus itu dapat kasih karunia, ya kan? Kalau melakukan lagi sama juga seperti Taurat, seperti melakukan hidup dalam Taurat kan, dari seperti agama yang lain gitu loh. Harus dengan usaha, kekuatan, harus begini, harus begitu, itu baru bisa masuk. Tapi kalau enggak bisa. Nah, maka dibilang dari aliran yang satu lagi, yang berkata, justru karena kita nggak bisa masuk surga kalau dengan perbuatan kita ikut Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, kita mati masuk surga. Tapi setelah ikut Tuhan Yesus, nggak boleh bengong, nggak boleh nggak melakukan perintahnya. Kalau nggak melakukan perintahnya ya, yaitu tadi, saya kan belum pernah ke surga. Jadi nanti kita lihat aja, setelah yang percaya Yesus masuk ke surga apa enggak. Cuman kalau yang saya tahu pahala bicara tentang upah. Rambut kita enggak gundul pakai mahkota. Itu apa? Berarti setelah ikut Yesus ya kamu harus melakukan perintahnya. Enggak boleh bengong-bengong. Sekarang saya tanya nih, penjahat di sebelah kayu salib yang ada di sebelah salib Yesus. Itu kan dia enggak ngapa-ngapain. Ya. Ya kan? Tapi dia bilang, Tuhan, kalau engkau masuk ke surga, ingat aku ya. Dia cuma percaya sama Yesus. Yesus jawab apa? Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku, anakku. Ya. Tapi apakah dia dapat pahala? Ya enggak. Gitu loh. Cuman dia masuk surga. Masuk. Karena Yesus bilang, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Lukas berapa itu ya? Lukas 23 ayat 43. Siame. Aku nyari.
Nih di sekitarku ada banyak anak cucuku nih Rum. Jadi banyak yang bantuin aku nyari langsung. Lagi pada ngumpul. Anak-anak cucu saya dari Jakarta lagi ngumpul ini. Ya, Lukas dua puluh Jadi tiga ayat bantuin 43. nyariin. Lukas 23 ayat Ayat 43. 43. Coba. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada Coba bersama. coba satu ayat sebelumnya 42-nya dulu. Oh, 42. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus Hmm. kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ya kan? Ya. Asal percaya itu selamat. Mm-mm. Gitu loh. Cuman Ya. yang tadi mau masuknya di mana? Halaman ruang suci, ruang maha suci gitu kan. Mm-mm. Ya kalau mau yang enak bersama Tuhan Yesus, ya masuk ke ruang maha suci. Mm-mm. Berarti setelah ikut Yesus, ayo kerja. Kalau ada kesempatan masih hidup, masih bisa berbuat sesuatu dan melakukan perintah Yesus, ayo Mm-mm. cari pahala, cari mahkota. Ya. Oke, Ningrum? Iya, Bu. Ningrum Cukup tambahkan jelas? lagi. Iya, jelas. Ya, Ningrum boleh. tambahkan bahwa rasa-rasanya kalau kita benar-benar pada saat kita terima Tuhan Yesus dan kita ketemu dengan pribadinya Yesus sendiri, kita nggak akan bisa untuk berdiam diri, gitu ya. Kita Betul, pasti akan setuju. ada ada gerakan-gerakan untuk membagikan kabar baik itu buat orang lain, Betul. atau kita yang mungkin dulunya misalnya ini baru kemarin dengar kesaksian ada orang yang bertobat setelah menggunakan narkoba, dia punya kerinduan luar biasa untuk bawa teman-temannya kenal Tuhan Yesus gitu. Nah, Itu betul. benar-benar kalau misalnya kita benar-benar terima Tuhan Yesus dan ketemu sendiri dengan pribadinya tuh nggak akan bisa tinggal diam ya Bu. Betul. Ada api yang langsung menyala. Ya, Ada roh Tuhan, ada belas kasihan Tuhan yang ada dalam hati kita. Sehingga ketika kita melihat orang lain yang belum selamat itu kita bisa tergerak hati untuk bisa kepengen segera mengabarkan Injil kepada mereka gitu loh. betul, betul, Itu betul. pasti. Pasti. Kayak kemarin nih ya, saya belum ketemu nih, cuman lewat telepon aja. Ada orang kena AIDS, mau mati nih, udahan. Keluarganya udah buang dia. Ini orang Mm-mm, di Jakarta, saya nggak kenal sama sekali. mm-mm, Udah orang tuanya aja bilang gini, udah lebih baik kamu mati aja. Udah kamu mati aja, nggak usah hidup. Itu ya. mm-mm, Begitu denger begini aja, temennya kasihan banget. Dia mm-mm, nyari ini. Banyak mm-mm, hamba Tuhan yang dihubungin nggak peduli. mm-mm, Tapi ketika Tuhan ini orang ketemu saya, hati saya ini tergerak dengan belas kasihan gitu ya. Udah ya, saya urusin. mm-mm, Padahal untuk saya ngurusin dia ngeluarin dari rumah sakit itu mesti keluar duit banyak nih Rum. Sedangkan mm-mm, saya juga pas-pasan ya. Pas hari itu pas, puji Tuhan haleluya gitu. Tapi hanya dengan hati saya mm-mm, ternyata Tuhan bisa sediakan semua. ya, Itu kan? ya, Dan ketika saya cariin komunitas untuk dia, ketemu dengan orang-orang yang pernah kena kena HIV gitu ya, mm-mm, tapi hidup dilawat Tuhan. mm-mm, Oh, mereka langsung datengin, mereka kunjungi, mereka video call. mm-mm, Semua itu memberi support dengan mm-mm, berkata, kamu nggak sendiri, kamu ada kami. Ada ya, kami dulu pernah ngalami kayak kamu, bla 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 bla. Itu mm-mm, orang yang sudah mau mati loh Ningrum, orang mm-mm, sudah di ICU. mm-mm, Nafas saja udah satu-satu kayak ikan di kekurangan oksigen. Kamu tahu nggak bisa mm-mm. bangkit loh Ningrum, Wow, bisa wow, bangkit, ya, dia bisa berduduk, mm-mm, dikasih makan nasi goreng bisa, dikasih minum bisa. ya, Kemarin malam itu saya ngeliat video call-nya, wah mm-mm, mukanya sudah seger. Luar wow, biasa, kayak orang menghidupkan dan membangkitkan balik. Jadi ya, orang yang ketemu Tuhan Yesus nggak mungkin diem. Ini ya, anak-anak narkoba yang pernah kena narkoba itu, yang kena HIV, yang bisa disembuhkan Tuhan. Oh mm-mm, kerjanya luar biasa loh. yes, ya,
membantu. Jadi kalau orang udah kenal Tuhan Yesus, terima Yesus, pasti rohnya menyala-nyala. Betul. Itu Pasti tadi. penuh dengan belas kasihan dan dia kepengen juga menyelamatkan orang lain. Ya, Ya, ya apa yang betul. ini kamu sampaikan tuh benar. Oke, saya Iya, pikir karena cukup ya. cukup Yuk. ya. Semoga menjawab pertanyaannya, Ibu ya. Jadi kalau kita benar-benar ketemu dengan Tuhan, hidup kita diubahkan, hidup kita nggak biasa-biasa lagi. Pasti ada gerakan untuk kita melakukan sesuatu. Gitu. Dan yang pasti kita diberikan kekuatan untuk taat kepada firman Tuhan itu tadi. Oke, lanjut. Ini karena WhatsApp-nya masih panjang. Rame ya hari ini. Rame, libur nih, Rum. Belum, Bu. Liburnya baru besok. Oh, liburnya besok. Tanggal merahnya besok. Hari ini masih tanggal hitam. Oke, lanjut. Pagi Bu Elis, Ningrum. Bu, saya mau tanya, berhubungan dengan angka dan bilangan. Zaman Musa, waktu mau terima 10 perintah Allah, puasa selama 40 hari, 40 malam. Tuhan Yesus juga berpuasa 40 hari waktu mau mulai pelayanannya. Petrus diberikan penglihatan mengenai makanan yang halal atau haram sampai 3 kali. Cornelius didatangi malaikat Tuhan pada jam 3. Ada juga kejadian yang lain. Apakah ada maknanya angka bilangan 3, 40 tersebut? Terima kasih. Nah, kalau saya jujur, saya nggak ngerti. Saya Ya, nggak tahu. Tapi mestinya ada. Nggak mungkin nggak kan? Cuman betul. setelah itu 40 hari itu dijadikan suatu angka mistik. Mm-mm. Yang nggak seneng itu setelah itu jadi mistik gitu loh. Oh, mesti Mm-mm. puasa harus 40 hari. Kenapa sih Mm-mm. kalau nggak 40 hari? Ya kan? Karena eh, semua ngikuti Yesus ada di bumi selama 40 hari setelah bangkit dari antara orang mati, ada di bumi 40 hari. Ya, Kan itu nggak secara manusia, nggak secara kebetulan kan. Tapi betul. pengertiannya apa? Coba tanya Mbak Tuhan yang ngerti tentang uh, power number lah, tentang angka-angka ini. Karena saya jujur saya nggak nguasai. Ya. Karena ini apa ya? Ada yang mendalami tentang hal Esther ini. puasa 3 hari, ya Betul. kan? Ya. Semua ada, semua beruntut. Nah, Mm. biasanya itu memang turun temurun. Setelah dilakukan nenek moyang, setelah itu lanjut, lanjut terus. Ya. Istilah angka apa itu ada, tapi mestinya ada artinya ya. Ya. Tapi memang ada yang benar-benar mempelajari itu secara khusus gitu ya, Bu ya. Ada yang melakukan surveinya, meneliti itu secara khusus jadi bisa menjelaskan dengan panjang lebar, tetapi itu memang ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang melakukannya. Mungkin bisa di Oke, semoga ini ya Bu, maaf kalau tidak bisa menjawab dengan tuntas, tapi memang Ini pasti ada kalau nurut artinya. cucu saya nih, Ningrum, kalau nurut Ya. cucu saya nih, Mm. 40 hari itu katanya kalau nurut ini Ibrani 40 itu aliran kehidupan, Mm-mm. darah, terus Mm-mm. apalagi. Ini kalau di bahasa Ibrani karena mereka yang belajar bahasa Ibrani saya enggak gitu loh. Ya. Mm-mm. Lah Ada makanya ini pasti ada artinya. iya, kalau ada yang mendalami atau melakukan, biasanya kan ada yang melakukan survei itu secara detail kan Bu, melakukan penelitian itu secara Ya, detail begitu ya. Nah itu mungkin bisa ya. menjawab. Kalau kita kan mungkin hanya membacanya secara sepintas atau mungkin kita hanya baca secara ininya aja gitu. Tapi pasti ada karena Nanti itu disebutkan nanti kalau pas berulang-ulang. giliran saya lain kali, Mm-mm. saya ada kesempatan saya bawa yang bisa ngomong tentang angka ini boleh nih Rum. Boleh Saya Bu. ajak dia masuk ke siaran Iya boleh. bareng ya. Iya boleh. Oke. Oke, lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya. Seorang hamba Tuhan menyatakan Yesus bukanlah Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita harus memblacklist hamba Tuhan ini? Dalam arti kita tidak boleh mendengarkan pengajaran-pengajarannya sama sekali. Karena ditakutkan ada transfer roh dari dia kepada kita. Yo, itu ya, itu kalau sudah rohnya asing, rohnya lain gimana? Mm-mm. Kan Paulus sendiri di suratnya juga dibilang toh,
hati-hati loh dengan pengajaran yang bukan seperti yang aku ajarkan. Ya. Itu di mana ya, di Roma atau di Kisah Para Rasul ya. Dia bilang, hati-hati loh. Jangan sampai kamu terpengaruh dengan pengajaran yang bukan seperti aku sampaikan dengan para rasul. Terus yang kedua, Tuhan jelas ngajarin, kasih tahu kita, uji segala roh. Semua roh itu harus diuji karena tidak semua itu roh Allah. Ya. Yang ketiga, karena ini bicaranya roh, kehidupan spirit, ya bisa transfer spirit, transfer pengetahuan, ini cepat banget nih Rum, cepat sekali pengaruhnya. Contoh ya, maaf, saya terpaksa nyebutin satu aliran gereja yang nggak sama dengan kita, kayak si Saksiova gitu ya. Seandainya kita ini ketemu dengan mereka, kalau kita nih nggak kuat di dalam dasar firman, ngomong sama mereka bisa hanyut loh. Hanyut loh. Karena mereka kalau ngomong nyecer, nggak ngasih kesempatan kita untuk berpikir. Maka yang di Ibrani juga katakan, hati-hati terhadap apa yang kamu dengar, supaya kamu tidak hanyut. Sebentar, Ibrani 2 ayat 1. Ibrani 2 ayat 1. Karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar. Memperhatikan, lebih teliti memperhatikan apa yang kita dengar. Supaya kita jangan hanyut dibawa arus. Supaya kita jangan hanyut terbawa oleh arus. Ini bahaya banget loh. Apalagi yang hari-hari ini aja yang berkata Yesus bukan Tuhan. Bahkan saya ngelihat ada aliran yang kemudian dibaptis orang-orang yang tadinya percaya Yesus, terus masuk ke aliran mereka dibaptis untuk menyangkal nama Yesus. Tidak lagi boleh menyebut nama Yesus sebagai Tuhan. Nah kita kan nggak mau binasa ya, karena kita ini tahu bahwa keselamatan itu kita dapat hanya lewat Yesus Kristus Tuhan. Kalau kita sudah tahu nih ajaran sudah membuat orang tidak lagi percaya bahwa Yesus itu Tuhan, ya bahaya banget. Kalau saya ya bilang benar, nggak boleh. Karena kebiasaan buruk, pergaulan buruk merusak kebiasaan baik. Pengaruhnya hal yang jahat ke baik itu sangat kuat. Tapi baik itu mempengaruhi yang jahat itu enggak gampang loh. Kemarin saya sempat lagi ngobrol sama anak saya di perjalanan. Saya ketika bilang pergaulan buruk itu merusak kebiasaan baik. Tiba-tiba anak saya bilang gini, Mami bisa dirubah enggak? Pergaulan baik merusak kebiasaan buruk. Oh, saya kasih contoh aja. Kenapa dibilang nila setitik merusak susu sebelanga? Ya kan? Ya. Susu kamu tetesin dengan tinta, rusak. 1 sendok aja lah. Itu langsung tercemar. Tapi coba kamu masukin kolam tinta, kamu masukin susu 1 drim. Bisa nggak pengaruhnya? Buat Uti nggak bisa, lebih susah gitu loh. Lebih gampang tintanya yang 1 sendok dimasukin di susu 1 drum, itu udah akan buat warna udah pengaruh, butek sudahan buruk. Ya kalau saya sarankan, kalau bisa jangan bergaul dengan orang begitu. Yang imannya kuat aja bisa pengaruh, jangan lagi yang cuman tahu kulitnya aja. Wah bahaya loh. Takut enggak? Tapi itu pilihan. Lebih baik tidak bergaul dengan orang model begitu. Nih kemarin saya barusan datang 1 orang ya, orang dari luar pulau. Dia cerita, dia berhasil sukses. Akhirnya dia pergi ke Jakarta. Dan ketika di Jakarta dia udah jadi orang sukses nih. Dia punya istri, dia punya anak. 1 kali di pergaulan itu dia mabuk, minum kebanyakan. Dia
nggak sadar, mabuk, digendong sama satu teman-temannya, dimasukin kamar, dikerjain. Dia marah ketika dia tahu, dia marah sekali. Dia marah sama orang-orang itu. Tapi dia benci, dia nggak suka dengan hal itu. Tapi setelah itu, dia melakukan hubungan seks dengan istrinya udah nggak rasa. Dia ketagihan, kepengen lagi sama orang-orang itu. Hari ini dia udah beda. Dia cerai dari istrinya, anaknya ditinggal. Dia hidup dengan pergaulan seperti itu. Jadi bayangin, kebiasaan buruk. Ya pergaulan buruk itu benar bisa merusak kebiasaan. Dia baik. Dia bilang gini, aku kepengen kembali normal. Aku kepengen kembali normal. Dia kepengen normal, tapi setiap kali dia mau normal nggak bisa. Setiap kali dia mau normal nggak bisa. Jadi pengaruhnya seperti itu loh. Bahaya loh. Untuk memulihkan itu benar, kalau nggak mujizat Tuhan itu benar-benar. Kalau nggak penuh dengan perjuangan, ngelepasin gitu susah loh. Jadi kalau saya bisa sarankan, jauh lebih baik enggak. Kenal boleh, enggak harus bermusuhan, tetap kenal, tapi jangan bergaul. Kata bergaul itu kan enggak duduk makan bareng, pergi bareng, ngobrol bareng, enggak. Kenal-kenal aja, tetap sapa, hei apa kabar, ngobrol baik, tapi jangan duduk ngobrol. Jangan pergi makan bareng, enggak boleh. Oke? Cukup ya, Tuhan berkati. Ya, Tuhan berkati. Semoga jelas menjawab pertanyaannya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis, saya sebagai Korsel itu apa sih? Koordinator sel ya mungkin ya dalam komunitas. Waktu mengadakan komsel sudah menjadi kebiasaan kami menyediakan makan kenyang atau prasmanan. Sebelumnya kami mengadakan sharing firman mengenai hiduplah menurut roh. Himbauan jangan menurutkan keinginan daging. Setelah selesai, para ibu-ibu itu pada berebut untuk bungkus sisa lauk untuk dibawa pulang. Konsekuensinya ibu-ibu yang lain tidak mendapatkan bagiannya. Hilang Ningrum. Hilang apanya Bu? Suaranya Bu? Halo? Ningrum suaranya hilang. Oke, Suaranya sebentar. hilang. Sekarang Ibu Suaranya sudah Ningrum dengar. hilang. Ibu sudah dengar suara Ningrum belum Ya sekarang? hilang. Ya seperti ketiup angin sepoi-sepoi, sebentar ada, sebentar hilang. Ini gimana Bu sekarang? Ningrum hilang lagi. Di sini baik-baik aja. Sebentar. Saya bingung di sebelah mana ya yang rusak. Gimana Bu? Sekarang udah jelas kah? Halo? Halo? Bentar, dari Bu Elis mana justru suaranya? Oke. Sudah. Halo. Ya, gimana sekarang? Halo? Halo? Ya, oke. Sudah jelas? Ya. Oke, Oke. Ningrum. Ya, Yes. saya ulang ya Bu ya. Selamat pagi Bu Elis. Saya Ya. sebagai korsel. Korsel ini mungkin Pagi. komsel kali ya. Dalam komunitas. Koordinator sel. Ya. Waktu mengadakan komsel sudah menjadi kebiasaan kami menyediakan makan kenyang atau prasmanan. Sebelumnya kami mengadakan sharing firman mengenai hiduplah menurut roh. Himbauan jangan menurutkan keinginan daging. Setelah selesai, para ibu-ibu itu pada berebut untuk bungkus sisa lauk untuk dibawa pulang. Konsekuensinya ibu-ibu yang lain tidak mendapat bagiannya. Saya sebagai koordinator sel hanya memberi saran, kenapa tidak dibagi rata saja? Tapi dijawab, yang punya rumah saja tidak berkomentar. Wah, saya terhentak. Pengalaman ini bagi saya agak memalukan. Padahal yang hadir itu para ibu yang udah matang usianya. Saya merasa gagal sebagai koordinator sel. Mungkin ketika menegur nggak pas. Bagaimana menurut Bu Elis agar next time tidak terjadi lagi? Terima kasih. Ini termasuk ibu komselnya, masuk ibu Columbus ya. Kelompok ibu-ibu suka bungkusin makanan. Baru.
Aduh, emang ini kebiasaan. Di tempat kita Putri Sion pun juga begitu. Kalau begitu ada acara, terus wah, yang lain belum makan dia udah bungkusin. Tapi saya harus menegaskan sebagai ketua sel, nggak usah takut, nggak usah takut, nggak usah diem. Dengan hal ini tujuan kita Komsel itu merubah mindset orang-orang gereja yang pengertiannya salah. Gimana kita mau Komsel? Komsel itu kan memperhatikan orang lain, kepentingan orang lebih daripada kepentingan pribadi. Ya kan? Ya. Nah, di tempat kelompok sel yang kecil ini sebetulnya supaya lebih cepat mengatasi akan kebiasaan orang-orang yang nggak jadi pelaku firman gini loh. Ya. Sebagai ketua sel nggak apa-apa. Setiap kali mau ngomong minta Roh Kudus tolong aku ngomong sama orang ini. Itu kan ya. Udah. Terus ngomong, nggak apa-apa. Saya support Anda harus tetap ngomong. Karena harus ada perubahan. Kalau enggak ada perubahan di Komsel buat apa? Ya. Sel Komsel ini kan harus merubah kelompok kecil yang bisa berubah menjadi seperti Yesus yang akan mempengaruhi dengan kelompok yang lain. Harus, nggak bisa enggak. Ya, kalau dijawab begitu, oh nggak apa-apa, terima kasih. Cuman saya sebagai koordinator sel, saya harus mengingatkan bahwa di sel ini merupakan tempat kita praktek firman. Memperhatikan kebutuhan orang lain lebih daripada kepentingan pribadi kita. Kalau di sel yang kecil ini aja nggak bisa, gimana kita mau keluar jadi berkat buat kelompok yang besar? Nggak mungkin. Lanjutin aja, nggak apa-apa. Pokoknya di sel ini kalau ada yang nggak benar, Anda harus belajar untuk tidak takut berkata-kata. Cuman mungkin caranya, apakah ibu itu didatengin atau dipanggil pribadi, ngomong. Kalau dibilang, yang punya rumah aja nggak apa-apa kok, kamu ngurusin. Ya, yang punya rumah nggak berani ngomong. Ya, yang punya rumah juga bingung mau ngomong apa. Dan misalnya yang punya rumah, oke, saya juga nggak apa-apa, tapi nanti setelah makan, kalau mau bungkus sisanya itu dibungkus boleh. Tapi selesai makan dulu semua yang lain. Ya kan? Yang lain makan dulu, semua sudah kebagian, nanti kalau sisa mau dibungkus monggo silahkan. Tapi kalau yang lain belum makan tiba-tiba udah dibungkusin semua itu nggak bener loh. Itu nggak benar, itu egois banget itu. Kalau egois gini betapa tujuannya Komsel apa? Ya, kembalikan aja ke motivasi awal bahwa Komsel tujuannya praktek firman dan saling menguatkan, saling mengingatkan di kelompok yang kecil supaya nanti bisa mengalami perubahan dan membawa jemaat banyak mengalami perubahan dari mindset, dari cara berpikir, cara perilaku, cara bertutur kata dan yang lainnya. Oke, Ningrum. Ya. Tuhan berkatin. Tuhan berkati. Semangat ya buat ibu ini. Ibu nggak gagal. Ibu nggak sedang sedang dalam fase yang benar. Ini sudah tracknya sudah benar gitu ya. Kalau satu kali ngomong nggak didengerin, besok ngomong lagi Bu. Nggak didengerin lagi, besoknya ngomong lagi Bu. Gitu ya. Nggak usah merasa takut gitu ya Bu. Betul ya Bu Elis ya. Kalau nggak didengar sekarang, besok ngomong lagi. Nggak didengar lagi, ngomong lagi terus aja. Nggak apa-apa Bu. Terus semangat ya Bu, semangat. Ya. Karena Galatia 6 Ningrum. Galatia 6 itu ayat 1, jika kamu tahu saudaramu bersalah dan kalau kamu tidak negur itu, coba Galatia 6 ayat 1. Galatia 6 ayat 1. Ini. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar. Harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dengan dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan.
Nah, ini kamu saya kena pencobaan karena negur orangnya ngomong gitu kamu kena ini. Terus Ya rasa harus gagal. menegurnya dalam roh yang lemah lembut dan sambil menjaga diri. Harus jaga diri Harus supaya jaga kita tidak kena pencobaan. Oke? Okay? ya. Jadi semangat Bu, semangat, yuk semangat. Ini saya hanya bisa menyemangati. Semangat ya Bu, jangan pernah gentar. Ini bagiannya kita gitu ya, bagiannya Ibu untuk tadi mengarahkan gitu ya. Terus aja, jangan bosan-bosan untuk melakukannya. Lanjut, masih ada nih, masih dong, rame ya, rame banget hari ini. Oke, sebentar. Hmm, Selamat pagi Bu Elis, Bu, saya mau tanya. Eh, Bentar, saya mulainya dari mana ya? Ini ngebacanya saya bingung. Bu, suami saya sudah tidak tanggung jawab penuh setelah 2 tahun menikah. Sekarang usia pernikahan kami 8 tahun 4 bulan. Membuat saya menjadi kurang respect lagi. Bahkan mungkin kayak nggak cinta lagi sama suami. Sehingga ketika berhubungan dengan suami hanya sebatas kewajiban bukan karena cinta kasih. Apakah saya berdosa, Bu? Mohon jalan keluarnya. Terima kasih. Ya pastinya ya. Kalau Ya, hanya ini, itu berarti Anda sudah kehilangan api mula-mula, kasih mula-mula, ya. ya. Betul. Ini kalau kita melakukan segala sesuatu tuh tidak dengan iman, tidak dengan kasih itu semuanya juga sia-sia, nggak ada pahalanya kan. Ya, Coba gimana caranya supaya cintamu sama suami itu membara kembali. Jadi supaya tidak sekedar melakukan kebiasaan tanpa gairah, itu nggak boleh. Ini terjadi kalau sudah dalam mengalami secara fisik seperti ini, itu nanti kamu akan ngerasain ada banyak orang Kristen melayani Tuhan itu tanpa gairah, hanya kewajiban. mm, Nangkep ya? ya, Banyak orang yang ke gereja pelayanan, masih fisiknya pelayanan, tapi sebagai kewajiban, nggak ada kasihnya lagi. Ini bahaya. Ini mm, bahaya sekali. Dan ini tidak akan menghasilkan buah apapun ini. ya. Itu pasanganmu juga akan merasakan kalau kamu melayani hanya sekedar kewajiban. Demikian Tuhan juga. Tuhan juga mengalami kayaknya nanti orang-orang ini melayani hanya sebagai kewajiban tanpa kasih Kasih. lagi. Ini bahaya sekali. Ya. Oke, Minggu. Oke. Ya, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Bagaimana caranya? Pokoknya Ibu diusahakan untuk tadi ya menumbuhkan cinta mula-mula tadi kepada suami. Karena ini apa ya? Kalau ngomongin tentang pernikahan ini nanti akan jadi panjang ya. Ini adalah komitmen seumur hidup. Ini adalah perjanjian yang terus ada antara dua orang ini, suami dan istri. Jadi, ayo Bu, datang sama Tuhan, Bu. Datang sama Tuhan, minta sama Tuhan. Gitu ya. Jangan hanya ketakutan, tetapi ayo datang sama Tuhan. Balik sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan. Ya. Oke, masih ada waktu. Niro masih sampai 10.30 di Saber Hamenja hari ini. Jadi buat yang mungkin mau nanya masih ada waktu, masih lah ya. Silakan kalau mau nanya di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Hmm, lanjut. Kita lanjut ya, Bu. Pertanyaannya ya. Masih ada nih. Oleh sebentar. Halo. Halo. Ya, kita lanjut ya, Bu. Yuk. Oke. Ini pertanyaan yang sebetulnya terus-menerus diulang sih. Kita bacain lagi nggak ya? Pagi Bu, pagi Ningrum mau tanya bagaimana caranya kita dapat bertemu Tuhan dan dapat dengar suara Roh Kudus.
Bentar, ini mic-nya Ibu tuh mati semua. Yang mana nih, Bu? Ini kali ya. Halo, Bu. Ya, Iya. Oke, yang satu dimatikan kayaknya, Bu, harusnya, Bu. Udah? Ningro. Dalam. Ya udah. Udah. Bagaimana caranya ketemu Tuhan sama dekat sama Tuhan? Dengar suara Dengar Tuhan. suara Roh Kudus. Dekat sama Tuhan baca Alkitab. Ya. Baca, renungkan, perkatakan, dan lakukan. 1 Samuel 3. Mengenal Tuhan identik dengan baca Alkitab. 1 Samuel 3 ayat 7. 1 Samuel 3 ayat 7. Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan Belum belum mengenal Tuhan, firman Tuhan belum. pernah dinyatakan kepadanya. Nah, mengenal Tuhan itu identik dengan baca Alkitab, dengan firman. Oke? Ya. Nah, kalau mau dengar suara Roh Kudus, bagaimana? Ya, siapa yang bertelinga, hendaklah dia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat Tuhan. Harus dengar-dengaran. Sekarang harus tahu bahwa Roh Kudus bicara sama kita. Lewat nanti kita baca Alkitab, di situ Roh Kudus akan berbicara sama kita. Dan pembicaraan Roh Kudus, kerja Roh Kudus adalah mengingatkan kita kepada firman yang pernah Yesus katakan buat kita. Yohanes 14:26. Bagian B. Yohanes 14 ayat 26. Ini salah satu pekerjaan Roh Kudus. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan firman akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus itu kalau bicara, dia akan mengingatkan apa yang firman Yesus yang telah katakan sama kita. Jadi kalau orang dengar suara Roh Kudus, tapi ngomongnya tidak sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan perkataan Yesus, itu sudah pasti bukan perkataannya Tuhan. Bukan perkataannya Roh Kudus. Karena pekerjaan Roh Kudus itu untuk memuliakan Yesus. Yohanes 16 ayat ke-13. 14. 13. Tetapi 14-nya. Ia akan memuliakan aku sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Nah, ia akan memuliakan aku. Dia hanya berkata-kata seperti apa yang Yesus katakan kepada kita. Jadi nggak mungkin Roh Kudus tuh bilang gini, itu bukan suamimu. Suamimu tuh nuding suami orang lain. Tuh suamimu yang sebenarnya. Tuh istrimu yang sebenarnya tuh nuding orang lain. Nggak mungkin. Itu pasti bukan Roh Kudus. Ya. Ya, oke. Jelas ya? Jelas. Nah, membedakan suara Roh Kudus atau Tuhan atau bukan, itu yang seperti kita setiap kali katakan Ibrani 4 ayat 12. Bahwa hanya firman itu yang bisa memisahkan antara roh dan jiwa, pertimbangan pikiran hati. Coba Ibrani 4:12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh. Sampai memisahkan jiwa dan roh. Sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Pertimbangan dan pikiran hati. Jadi yang sangat harus diwaspadai ini suara hati kita sendiri atau suara Roh Kudus. Kalau suaranya Tuhan pasti ketahuan. Kalau setan sama Tuhan pasti kelihatan negatif dan positif.
Ya yang paling bahaya ini suara hati kita sendiri sama suara Tuhan. Ini yang tipis. Hanya firman Tuhan yang bisa misahkan. Ya. Oke? Oke, Jelas ya? jelas, sangat Tuhan jelas. berkatin. Buat yang tadi bertanya, semoga ini menjawab pertanyaannya. Sekali lagi balik sama firman. Gak ada cara lain, cuma firman. Renungkan, perkatakan, dan lakukan. Nah, itu. Balik lagi ke firman ya. Oke, ini ada dua pertanyaan yang hampir mirip. Saya gabungkan jadi satu ya, Bu. Ya, Selamat pagi, ya. Bu Elis. Mau tanya, apakah orang Kristen kebal dari santet dan guna-guna? Terima kasih. Ini pertanyaan selanjutnya, kalau orang kerasukan dikasih perjamuan suci, bisa lepas roh jahatnya enggak? Terima kasih. Ah, puji Tuhan. Puji Tuhan. Apa mau pertanyaannya lali aku? Orang Kristen, apakah orang Kristen kebal terhadap santet? Santet, Sekarang guna-guna. sekarang pengertiannya gini. Kenapa bilangan 23 ayat 23 atau 19? 19 coba. Bilangan, 23 bilangan ayat 19. 19 apa 23 ya? Tidak bilangan ada tenung dan mantra yang mempan terhadap bilangan 23, 23, 23, 23, 23. 23. Ya, sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Pada waktunya akan Oke, dikatakan kepada Yakub, begitu juga kepada Israel keajaiban yang diperbuat Allah. oke, oke ya. Ya, Sekarang kita lihat Markus 1. Jadi tidak ada mantra dan tenung santet yang bisa mempan terhadap Yakub ya, atau Israel. ya. Ya, oke. Sekarang lihat Markus 1. Markus 1. Eh di orang kerasukan setan di Betsaida. Di Bait Allah ayat 21 kalau nggak salah. Markus 1 ayat ya, ayat 21. Kapernaum. Ya, Yesus rumah ibadat mengusir Kapernaum. setan. Yesus Betul dalam ya? rumah Oke. ibadat di Kapernaum. Ya, Mereka ya, ya. tiba di Kapernaum setelah hari Sabat mulai. Yesus segera masuk ke dalam 21 itu. Ya. rumah ibadat dan Oke, terus. mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang Perhatikan kata ini. Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang orang Nazaret, Nazaret. Nazaret? Terus pengakuan Engkau dat iblis apa? Aku tahu. Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Tuh lihat. Jadi gini, apakah orang Kristen itu Bebas. kebal terhadap tenung dan santet? Ini perhatikan, Yesus itu bisa nggak dikirimi roh jahat? Nggak bisa. Roh jahat ketika ngelihat Yesus, dia bilang gini, apa urusanmu dengan aku, hei Yesus orang Nazaret? Setan tahu Yesus itu orang manusia. Ya. Tapi perhatikan, katanya gini, aku tahu siapa engkau yang berasal dari yang kudus dari Allah. Jadi setan itu melihat dalam diri manusia kita ini ada roh Allah atau tidak. Ya. Kalau setan tahu di dalam diri kita ini ada roh Allah, setan nggak berani masuk. Pasti kebal. Ya. Pasti setan nggak berani tenung, santet, pelet, guna-guna. Nggak ada yang berani masuk dalam hidup orang yang dalam dirinya ada yang kudus dari Allah. Ya kan? Lanjut dikit. Coba setelah itu. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Lihat, orang yang di dalam dirinya ada yang kudus dari Allah, dia nggak bisa dirasuk.
Dia nggak bisa kerasukan. Dia bisa ngusir setan bisa ya. Dan setan yang diusir itu nggak akan transfer masuk pindah dalam dirinya dia. Pasti keluar. Nah, ada banyak hamba Tuhan yang ketika doain kelepasan, impartasi roh, transfer spirit, disedot, masuk dalam diri yang doain. Loh, itu berarti rohnya sama dong, podo setane. Kalau dalam dirinya dia yang kudus dari Allah, setan yang diusir nggak akan masuk ke dalam dia akan keluar. Ya. Benar nggak? Benar. Benar kan yang dipakai, dia bilang pakai channel-channel mediasi, sehingga roh itu yang ada dalam diri orang yang dilayani pindah masuk ke dalam diri orang yang melayani, itu sudah pasti spiritnya sama setannya. Kalau satunya Tuhan, satu Roh Kudus nggak akan masuk, nggak akan pindah. Saya pernah sering kali ngeliatin orang yang layani tiba-tiba kayak monyet munyuk-munyuk, kayak monyet itu loh. Terus katanya dia yang mendal-mendal kayak kadal, mental-mental gitu. Karena rohnya orang itu disedot dia. Ini macam apa gitu loh? Macam apa? Kalau Alkitab enggak. Kalau muridnya Yesus ketika ngusir setan, ya setan pergi, dihardik, dibentak sama Yesus, setannya pergi keluar, ya keluar, nggak akan pindah kemana-mana. Ya, yang kedua, apakah perjamuan suci bisa melepaskan orang dari kerasukan, roh jahat? Saya nggak akan ngomong bisa atau tidak. Karena pengertiannya gini, perjamuan suci itu dilakukan sebagai peringatan akan korban Kristus. Nah, orang yang kerasukan kan nggak sadar. Dia bukan dia sendiri. Nah, ini nanti jadi kelenek lagi nih. Iya. Perjamuan suci, minyak, dan sebagainya itu bukan. Ya. Nangkep nih Rum. Jadi enggak, kalau perjamuan suci itu enggak, hanya dilakukan oleh orang yang sadar. Sadar sesadar-sadarnya. Bahwa Yesus telah mati buat dia. Tubuhnya terpecah-pecah. Ya. Darahnya tercurah. Jadi mas kawin, melepaskan dan membebaskan kita dari pengaruh si jahat. Nah itu bisa. Tapi kalau orang itu kerasukan nggak bisa, jangan deh. Pakai iman kita aja yang doain aja. Cukup kok. Kalau Anda beriman, Anda percaya tubuh Anda bait Allah, bait Roh Kudus, Anda usir aja setan, dia akan pergi kok. Nggak usah pakai yang lain-lain. Hanya cukup dengan perkataan Anda yang berwibawa, dengan Anda melakukannya dengan iman tanpa kebimbangan dan keraguan, setan pasti pergi dari hidup orang itu. Oke? Tuhan berkati. Tuhan berkati. Jangan sampai kita tadi balik-baliknya kita jadi menggunakan sesuatu terus kemudian berubah, orang malah justru mengkultuskan perjamuannya dibandingkan kuasa Yesusnya gitu ya, atau balik lagi seperti harus dengan minyak ini gitu. Itu nanti malah justru kuasa Yesusnya hilang kemana kalau kita justru menguatkan di situnya gitu ya. Yang berkuasa, yang penting itu yang penting itu diusir dalam namanya siapa? Ya kan, namanya Yesus kan. Dan nama itu yang berkuasa, bukan minyaknya, bukan darahnya, bukan perjamuan sucinya, tapi dalam nama Yesus. Yes. Jadi justru ini tadi imannya kita tuh diangkatnya dalam nama Yesus. Kita berimannya kepada Yesusnya, bukan kepada benda. Jangan gagal fokus, fokus, harus fokus. Jangan gagal fokus. Yang memberi kuasa otoritas tuh nama Yesusnya loh. Yes, betul. Orang sekarang semakin kesini menjadi semakin sesuatu yang sebetulnya sederhana tetapi menjadi dibikin rumit karena merasa bahwa harusnya pakai begini, harus begini. Terus kemudian kita terjebak dalam istilahnya kayak rutinitas agamawi gitu ya terhadap hal-hal yang ya sebetulnya
Yang penting kan tadi gitu ya, esensinya bahwa kuasanya di dalam siapa? Dalam nama Yesus. Kuasanya siapa? Karena ada Yesus di dalam kita, bukan hal-hal yang lain. Oke, Iya, semoga kadang-kadang orang ini gagal fokus. betul, betul. Baptis minta dengan pendeta siapa? Yang penting tuh kamu dibaptis dalam namanya siapa? Iya, Yang penting kamu didoakan dalam namanya siapa? Yang betul. penting itu. Ya, kalau orang Jawa bilang itu, kalau dulu istilahnya saya memahaminya sebagai apa? Nek ora kui ora mandi gitu. Padahal Nah, itu dia. harusnya diganti kalau nggak nama Yesus nggak gitu. Orang itu tidak manjur. Ada yang tanya itu. Asal jangan dalam namanya Ningrum aja. Iya. Dalam Dan jangan nadi. dalam namanya Elizabeth Philip, namanya Yesus kan. Harusnya seperti itu. Oke, ini nggak ada susulan WhatsApp, jadi kita bisa tepat waktu hari ini. Wow, luar biasa sekali. Tapi dari awal tadi nggak ada jeda, nggak ada berhenti, terus aja Amin. luar biasa hari ini. Lancar manis ya, lancar jaya. Lancar jaya hari ini Hari benar. ini kita apa? Ngobrolnya beraneka Kita ragam. diberkati Tuhan. Iya betul, Laris amin. manis Tanjung Kimpul. Dagangannya laris, rezekinya ngumpul ya. Dagangannya laris ngomong terus. Laris manis, laris manis. Bu, terakhir Bu. Seperti biasa, pesan buat kita yang mendengarkan di pagi hari ini. Pahami lebih lagi, praktekin firman, ya, baca, renungkan, perkatakan, renungkan, lakukan. Ya. Nanti Anda akan punya pengenalan akan Allah dengan benar. Anda akan punya keberanian untuk Anda bertindak. Ya, Anda lebih teliti, cermat, tahu karunia membedakan roh akan bekerja dalam hidup Anda lebih kuat. Tuhan Yesus berkati. Amin. Amin. Bu Elis terima kasih ya. Oke, Ningrum. Ya, selamat Tuhan melanjutkan berkati. aktivitas, selamat berkati. Sampai ketemu di lain kesempatan, Ibu. Yuk.